Ya, apalagi di rumah dia gitu, takut mamahnya pulang gitu atau papanya pulang gitu. Jadi kita ya mainnya ya satu gaya aja kayak gitu. Main cepet gitu lah ya? Main cepet, cium-cium, peluk-peluk kayak gitu deh sampai dianya keluar gitu. Tapi itu rasanya gimana? Kan itu biasanya kan kamu nggak pernah kan sama teman sendiri? Rasanya ya beda sensasinya. Apa yang membedakan? Bedanya ya gimana ya, enak tapi was-was gitu karena takut ketahuan orang rumahnya gitu. Tapi kamu ke musola. Jadi aku di situ berdua aja sama teman aku. Niatnya sih emang tadinya aku mau kerja kelompok kan Kak. Nah, mau ngerjain apa gitu waktu itu. Nah, terus aku lagi duduk tuh Kak. Nah, terus ya namanya dia kalau di rumah kan Kak pakai cuma celana pendek gitu kan, pakai singlet gitu. santai lah ya? Iya, santai gitu kan Kak. Aku yang masih pakai seragam sekolah gitu kan. Nah, terus aku ngeliat dia tuh kok ini menurut aku tuh cakep gitu. Menurut aku cakep gitu. Terus dia juga wangi gitu, nggak bau gitu kan ya. Jadi aku suka gitu kayaknya. Terus dia juga perhatian gitu sama aku gitu. Iya, nah tuh awal-awalnya gitu. Malah aku yang ngegoda dia duluan gitu. Gimana tuh kamu? Ngegodanya aku pertama ini sih pegang-pegang tangannya dia dulu gitu. Pegang tangannya dia terus aku bisikin gitu kan. Kamu mau nggak gitu main sama aku, kata gue gitu. Main apa kata dia gitu kan ya. Udah kamu ikutin aku aja ya, aku bilang gitu. Kamu yang ini justru ya? Iya, aku malah yang ngegoda dia. Gitu. Oke, terus dia mau tuh? Ya dia nurut aja sih Kak. Dia nurut aja sih Kak. Itu jadinya pertamanya aku sama dia tuh tatap-tatapan dulu kan Kak. Terus aku cium dulu dia tuh Kak. Aku cium cipok gitu kan ya. Terus aku cium-cium lehernya. Nah terus habis dia mungkin udah ngerasa enak kali ya Kak, aku buka bajunya, aku buka celananya gitu kan ya. Udah terus habis itu aku raba-raba tuh badannya gitu kan ya. Jadi dia tuh nggak terlalu gemuk juga, nggak terlalu kurus juga gitu. Jadi sedang lah Kak gitu kan ya. Aku raba-raba tubuhnya gitu, sampai aku jelatin punyanya gitu. Aku spong kayak makan es krim gitu kan. Udah habis itu mungkin dia keenakan kali ya, sange kali ya Kak. Iya dong, udah sampai kayak gitu nggak mungkin nggak sange dong. Iya, jadinya dia gantian Kak, dia gantian isep payudara aku, terus cium aku, jilat-jilat kayak gitu Kak. Udah terus akhirnya habis itu kita main, itu juga mainnya di sofa Kak. Di depan ruang tamunya dia. Karena nggak ada orang kan Kak ya. Nah terus habis itu ya udah, terus aku waktu itu aku cuman buka kancing baju sama angkat rok karena kan aku masih pakai baju sekolah kan. Sekolah ya. Jadi aku cuman buka celana dalam gitu. Jadi aku yang ngangkang gitu loh Kak di sofa gitu kan ya. Terus habis itu ya dia yang di atas gitu. Kalau sama dia sih aku nggak banyak gaya kan ya, karena mungkin kita masih sekolah juga kan ya Kak. Terus di rumah dia karena apalagi di rumah dia gitu, takut mamahnya pulang gitu atau papanya pulang gitu. Jadi kita ya mainnya ya satu gaya aja kayak gitu. Main cepet gitu lah ya? Main cepet, cium-cium, peluk-peluk kayak gitu deh sampai dianya keluar gitu. Tapi itu rasanya gimana? Kan itu biasanya kan kamu nggak pernah kan sama teman sendiri? Rasanya ya beda sensasinya. Apa yang membedakan? Bedanya ya gimana ya, enak tapi was-was gitu karena takut ketahuan orang rumahnya gitu. Tapi kamu jadi menikmati nggak sih sensasi deg-degannya gitu, atau yang kamu malah kayak kapok nggak mau lagi? Malah mau lagi. Lebih ini ya, lebih ada adrenalinnya. Aku tuh orangnya penasaran gitu kan. Lebih mau coba gitu. Jadi itu menurut kamu udah jadi pengalaman baru lah ya di dunia kamu gitu. Apalagi itu ya itu teman-teman sendiri kan? Apalagi teman-teman sendiri. Jadinya juga ukurannya beda kan? Iya, ukurannya beda, kecil. Iya. Tapi juga tetap endul tuh. Enak. Karena kamu suka kali ya? Iya, karena aku mungkin udah suka gitu. Karena beda kan kalau sama yang ngelayanin sama om-om kan
sebatas kerja. Sebatas aku nyari uang gitu, ibarat katanya. Kalau sama teman sendiri kan kayak rasanya beda gitu Kak. Terus akhirnya dari situ dia ini ketagihan. Iya. Jadi lebih sering ngajak kamu. Jadi sering deket gitu. Jadi lebih dekat lah. Lebih dekat gitu sama akunya. Jadi pacaran atau yang kayak sebatas cuma buat senang-senang aja? Oh, aku sih waktu itu nggak pacaran. Jadi kita masih kayak TM gitu ya. TTM gitu kan ya Kak. Jadi pacaran tuh kita lama banget. Jadi udah sampai 6 bulan tuh baru kita jadian pacaran. Oh, kayak PDKT-nya justru lebih lama ya? Lebih lama itu. Kenapa gitu? Apa emang kamu menikmati hubungannya seperti itu? Bukan, karena aku ada yang lain juga Kak. Oh, jadi, kamunya juga masih? Iya, akunya juga ada yang lain juga. Gitu. Tapi sama dia juga main? Main. Jadi ada 2 nih? Ada 2. Tapi lebih enak yang mana antara 2? Iya, sama sih, karena mungkin anak-anak sekolah ya, jadi... Oh, masih teman sekelas lah ya? Iya, masih teman sekelas, mungkin jadi kayak lebih enakan om-om ya, lebih gede. Lebih udah paham lah ya. Tapi waktu kamu main sama teman sekolah yang pertama tuh, dia juga udah tahu tuh caranya gimana untuk menggenjot gitu. Maksudnya kan kalian sama-sama pelajar ya, mungkin juga cowoknya juga masih belum pernah main gitu. Kamu ada sempat tanya nggak yang kayak, kok lu bisa sih main kayak gitu? Ya nggak tahu sih Kak, aku nggak pernah nanya gitu kan. Tapi mungkin ya karena laki-laki pasti kan sering gitu nonton film begitu gitu Kak. Mungkin sering, jadi mungkin dia tanpa pengertian aku dia udah tahu mungkin. Tapi dia tipikal cowok yang baik-baik juga tuh. Baik sih Kak, sama aku baik orangnya. Kamu rusak ya? Iya, aku rusak. Terus akhirnya 6 bulan kamu punya 2 pacar. Yang itu aku putusin. Oh, kamu akhirnya putusin? Iya, aku putusin yang itu. Karena aku milik kayak dia tuh lebih selalu ada buat aku. Gitu. Yang main di ini di rumahnya. Di sofa itu. Tapi kamu juga tetap BO tuh? Tetap masih jalan BO. Tapi dia nggak tahu berarti? Dia nggak tahu. Terus kamu untuk membagi waktu antara dia dan kamu kerja kan, maksudnya kalian jadi deket dong, jadi kayak lebih sering keluar, lebih sering komunikasi. Nah, cara kamu untuk supaya kamu tetap bisa melayani dan tetap bisa berhubungan sama dia gimana? Jadi kayak gimana ya, aku kalau ini alasannya sama dia aku pergi sama keluarga gitu, atau aku nginep di rumah ini gitu, rumah teman aku gitu. Jadi kalau ngelayan gitu Kak, nggak sampai seharian Kak. Iya, cuma berapa jam gitu ya? Berapa jam doang, atau paling setengah hari gitu kan. Jadi masih bisa lah. Tapi kalau kan kamu juga berarti punya duit dong, maksudnya kamu juga pasti ada keluar duit juga. Dia nggak ada tanya gitu? Dia sih nggak tanya sih Kak. Nggak ada curiga apa-apa gitu ya? Nggak ada. Ya gimana ya? Ya kalau jalan sih kadang-kadang aku yang bayar, kadang-kadang dia yang bayar sih Kak. Gitu. Jadi kita nggak ada saling, ya lu aja gitu yang jalan semua gitu. Nggak ada kayak gitu, kita ganti-gantian. Terus akhirnya pas udah, berarti kan 1 bulan itu kamu sama teman kamu nih terus-terusan kan? Dia yang cariin om-om kamu terus. Terus di bulan yang selanjutnya tuh pas kamu cari klien, carinya dari mana? Dari om-om yang itu juga. Oh, dari nomornya yang aku dapat gitu. Jadi teman-temannya dia juga. Nomor gitu. Untuk tukeran nomor sama om itu ngajak teman gitu. Jadi ntar kita langganan gitu Kak. Pernah threesome yang kayak 2 cowok 1 cewek sama kamu doang gitu pernah? Aku sih nggak pernah sih kalau yang 2 cowok gitu, tapi kalau misalkan kayak yang sama teman aku tuh itu sering gitu. Iya, kalau itu kan kamu selama sebulan itu kan? Iya. Ditemenin terus. Kalau yang sama kayak gitu enggak sih, kalau gitu biasanya temannya bawa teman, nanti aku sama teman aku gitu. Jadi sepasang-sepasang. Oh, jadinya kayak seks berdua di satu ruangan tapi pas sendiri-sendiri gitu. Oh, gitu juga pernah? Pernah. Kayak satu ruangan berarti berempat gitu kan? Jadi kadang-kadang teman akunya yang di sofa, aku yang di kasur gitu. Teman akunya di kasur, aku di sofa. Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif.
Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Gitu, karena kan suka ganti-gantian gitu. Terus ganti-gantian pasangan. Tapi itu pasti pakai kondom kan? Iya, pakai pengaman. Terus biasanya kalau keluarin tetap di kondomnya atau yang kayak aku mau keluarin dibuka dong? Enggak, tetap di dalam kondomnya. Itu, kondomnya. Gitu. Tapi pernah ada yang minta kamu buat telan gitu nggak? Telan spermanya? Oh kemarin. Baru kemarin ini? Iya, kemarin aku iya kemarin juga ada om-om gitu kan ya. Dia maunya aku nelan itunya gitu kan ya. Terus aku bilang ya udah aku kan mau coba gitu kan ya. Ya udah om aku mau coba gitu kan ya. Akhirnya pas dia udah mau keluar kondomnya dilepas, ya udah masukinnya ke mulut aku. Itu semua muncrat semuanya itu ke muka ke semuanya. Duh, tapi kayak apa ya? Rasanya tuh kayak ada asin-asin gitu. Muntah juga tuh? Iya, tapi aku maksudnya nggak aku telan, jadi aku diemin di mulut, baru gitu ya? Aku di kamar mandi aku muntahin gitu. Tapi berarti nggak sampai ketelan lah ya? Nggak sampai ketelan, cuma ada kayak ada rasanya aja di lidah gitu. Itu pertama kali kamu nyobain tuh? Iya. Dari sebelum-sebelumnya itu pertama kali? Biasanya sih di dalam pengaman terus sih Kak. Terus kalau kamu cari-cari klien gitu biasanya tipikal om-om yang kayak gimana yang kamu cari? Nggak ada ini sih aku mah Kak. Yang penting aku dapet job aja gitu. Biasanya paling tua deh yang pernah kamu layani di umur berapa tuh? Berapa? Ya paling 40-45an Kak gitu. Kadang-kadang walaupun umur 30 tapi gemuk gitu. Ada berarti pernah ketemu yang kecil banget gitu ada? Jonia? Ada. Itu biasanya gimana tuh? Tetap kamu bohong-bohongan ya? Apa pura-pura mendesah gitu ya? Iya, aku pura-pura mendesah karena kan tuntutan kerja ya Kak, kita kan supaya dianya juga keluar gitu. Jadi ya gitu Kak, dia kempit aja gitu Joninya. Berarti kamu lebih banyak belajar itu dari teman kamu sama dari bokep ya? Jadi ada nggak yang kayak pas lagi kamu main nih si omnya yang justru ngajarin yang kayak gini anak tahu kalau cowok diginiin tuh, ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih, cuman paling dia aja yang ngarahin gayanya sendiri. Gaya apa tuh yang biasanya paling unik yang pernah kamu cobain? Biasanya sih aku sampai apa ya kayak nungging gitu Kak, yang apa? Dogi. Enggak, berdiri yang tapi berdiri tapi nungging gitu Kak. Kayak ruku ya, sujud ya, ruku. Kayak ruku gitu. Iya, maksudnya inilah nunduk lah ya. Kamunya berdiri apa itu. nyungsep gitu. Pernah Kak. Yang kayak begini nih bentuknya gitu kan. Iya, terus sampai yang dianya gendong aku sembaring berdiri gitu. Karena dulu badan aku kecil kan ya Kak. Jadi mungkin kuat aja tuh om. Jadi baring berdiri lah, aku digendong, baring nungging lah gitu. Terus kamu pernah nggak yang kayak diikat-ikat, ditampar-tampar, dijambak gitu? Enggak pernah, alhamdulillah enggak. Kan ada tuh yang kayak orang yang punya fetisnya tuh kayak gitu, yang kayak kasar mainnya. Dengan kayak gitu dia bisa keluar gitu, nggak ada? Nggak ada. Yang fetis aneh-aneh gitu nggak ada? Nggak ada, cuman waktu itu yang itu aja sih Kak, yang kalau udah mau keluar kenceng gitu. Jadi akunya lecet karena mungkin baru pertama waktu itu. Tapi biasanya kamu kalau ngelayanin gitu dipatoknya kayak misalnya per minggu berapa orang atau yang kayak saya sehari 2 atau gimana tuh? Enggak membatasi si pelanggannya? Enggak, kadang-kadang seminggu ada 2, kadang-kadang cuma sekali gitu. Berarti nggak mesti selalu ada tiap hari gitu ya? Nggak selalu ada tiap hari. Oh, jadi kayak paling seminggu 2-3 gitu ya? Itu dari range umur 40 sampai 50 tuh biasanya? Iya, ya segituan, dari biasanya sih dari 30 sampai 45 lah biasa gitu. Aku sih nggak tahu dia om itu umurnya berapa, tapi kayak kira-kira aku aja gitu. Itu biasanya kalau main kayak gitu berarti ketemunya di mana sih? Di hotel gitu ya? Iya, kadang-kadang ada yang sewa hotel, ada yang sewa apartemen gitu. Jadi datang main pulang gitu? Nggak ada ngobrol-ngobrol gitu, nggak ada? Ya awal-awalnya kita kan datang tuh kan awal ketemu dulu, sapa-sapa, basa-basi gitu. Tapi ada yang sampai kamu baper gitu nggak om-omnya? Nggak ada sih. Berlanjut gitu nggak ada? Nggak ada. Jadi kayak aku tuh cuman sebatas ngelayanin doang gitu Kak. Kamunya sendiri emang nggak mau atau emang nggak ada yang serak gitu sama si om-omnya? Nggak ada. Emang kamunya nggak mau membatasi gitu ya? Cuman karena uangnya aja sih. Iya sih. Kan ada yang kayak
mungkin enak, terus omnya baik, terus kamunya juga jadi yang kayak ketergantungan sama dia, kayak gitu-gitu, terus jadinya. Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Akhirnya kamunya dibiayain gitu gak ada? Nggak ada sih, aku karena dia order aku aja kan Kak, jadi aku ini aja ngelayanin dia aja gitu. Itu tapi kalau main gitu biasanya cepet apa lama sih? Atau yang kayak mereka harus minum obat dulu gitu? Kadang-kadang ada juga Kak yang bawa minuman gitu, kita mabok minum dulu ya? Kalau kayak gitu aku biasanya seharian Kak. Seharian tuh? Seharian 2 juta. Oh seharian full 2 juta? Aku. Biasanya seharian berapa kali mainnya? Kalau sehari gitu kita kebanyakan kayak gimana sih Kak, happy gitu, kita minum-minum gitu, kita minum-minum dulu, happy dulu gitu. Terus akhirnya main gitu, kita istirahat dulu, ntar malamnya kita minum lagi gitu, main lagi gitu, bisa 2 kali Kak. Iya berarti hitungannya sejuta lah ya. Tapi suka dapet tip juga tuh? Suka dapet. Biasanya tipnya berapa tuh kalau habis main? Biasanya kadang-kadang ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 200 gitu kan. Iya. Dan itu mainnya juga per orang tuh biasanya cepat? Ya ada yang lama keluarnya, ada juga yang cepet keluarnya. Ada yang kayak kamu lagi menikmati nih, lagi main. Misalnya kan nggak semua enak ya. Ada yang misalnya kamu lagi enak nih, lagi main, terus tiba-tiba dianya udah selesai. Gitu juga ada? Ada, jadi kayak aku ngerasa nggak ada gairahnya, pernah. Tuh jadi aku ya gimana ya, aku pura-pura aja, kayak pura-pura ngedesah, pura-pura supaya omnya cepet aja keluarnya gitu Kak. Iya sih. Berarti itu harganya itu berarti batasannya pokoknya dia keluar dibayar gitu ya? Keluar bayar. Tapi ada juga yang kayak nyewa kamu tapi nggak dipakai gitu, cuma buat temenin doang? Kayaknya waktu itu pernah deh Kak, aku cuma diajak karaokean doang, tapi dia nggak ngasih aku 1 juta sih, itu sekitar 600-an ribu. Cuma curut temenin ya? Nemenin karaokean doang, minum gitu, udah. Buat situ doang. Kamu pernah main di tempat yang ekstrim nggak? Kalau ekstrim, pernah diajak gitu? Enggak sih, kalau ekstrim tuh paling kayak yang di rumah temen gitu. Ya rumah-rumah teman aja gitu. Kalau yang terlalu kayak tempat-tempat umum gitu enggak ya? Enggak, kayak orang-orang biasa ada yang di semak-semak kayak gitu. Itu enggak aku, karena menurut aku gimana ya, kayak nggak etis banget main di semak-semak, kayak nggak bisa nyewa hotel loh gitu. Iya Kadang-kadang sih. Suka gitu. Maunya enak doang gitu ya, nggak mau bayar. Enak doang gitu. Jadi kamu lebih suka di tempat tertutup lah ya? Karena kan resikonya gede juga ya Kak, kalau ketahuan orang gitu. Iya. Tapi menurut kamu setelah kamu mendapatkan pekerjaan dari teman kamu nih, dan kamu bisa menjadi open BO dan punya uang, itu menjadi kebahagiaan buat kamu atau sebagai penyesalan? Awal-awal sih aku nyesel ya Kak, karena mungkin ya perawannya aku kan lepasnya karena itu. Gitu kan. Awalnya sih nyesel, tapi lama-lama ya suka ngejalaninnya, ya santai aja gitu. Sesuai dengan kebutuhan kamu lah ya, dengan kamu melakukan pekerjaan itu bukan karena emang kamu suka, emang kamu membutuhkan uangnya gitu ya. Jadi begitulah cerita dari Kak Lala. Iya. Jadi memang teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kita rasa pengaruh itu membuat dampak buruk, ada juga yang membuat kita menjadi dampak yang baik gitulah ya. Tergantung gimana perspektif kita melihat itu gitu. Jadi buat kalian ya tetap pinter-pinter juga memilih teman, karena nggak semua teman itu juga baik, karena nggak semua teman itu juga jahat. Dan juga ya segala sesuatu kan udah bukannya membenarkan gitu ya, tapi emang segala sesuatu kan sudah di jalan, sudah menjadi rencana Tuhan gitu lah ya.
harus bisa ambil resikonya. Iya, ambil sisi baiknya. Kalau ada sisi buruknya pasti ada, cuma ya kita ambil dari sisi baiknya aja, gitu ya. Soalnya kan halalnya juga ya bahagia, sehat sentosa gitu lah. Yang penting tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga kewanitaannya, gitu lah ya. Terima kasih Kak Lala sudah datang ke Kreatok. Terima kasih buat kalian juga yang sudah nonton guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram kita di kreatok.entertainment buat tahu berita-berita dari Kreatok, dan juga jangan lupa jangan lupa berlangganan Kreatok VIP di Noise karena ceritanya bakalan lebih menarik lagi. Oke guys, jangan lupa juga check out King Horse Perfume dan juga King Horse Tissue Magic di Tokopedia, Shopee maupun Lazada. Jangan lupa juga follow Instagram kita di kinghorse.official, dan buat kalian yang nggak punya online shop juga kalian juga bisa beli lewat WhatsApp kita. Nanti kita cantumin nomornya di deskripsi. Oke guys, terima kasih buat kalian. Bye bye. Terima kasih Kak Lala.